Ya, teman-teman, jumpa lagi hari ini. Buat teman-teman bonsai, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang tentunya selamat berkarya, selamat bekerja ya. Semoga dapat hasil-hasil yang maksimal dalam karya-karya desain bonsai. Nah, jadi kita ada di studio. Jadi kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman terkait dengan perawatan beringin Benyamin. Jadi kalau bahasanya orang tua bilang kalau nggak punya beringin kurang lengkap juga ya. Karena ini salah satu lambang kesuburan. Jadi bagaimana beringin ini menghiasi alam semesta, yang tentunya di alam semesta itu tumbuh besar dan bentuknya mengerucut, kubus. Nah itu kan biasanya itu alam semestanya. Nah di sini pun kalau kita tidak merawat langsung beringin itu, kesannya kalau kita lihat dengan biasa saja itu kayak nggak ada tantangan. Padahal di beringin ini tantangannya luar biasa buat teman-teman. Nah, tapi di sini kita rawat sendiri, pelihara sendiri, sudah ngarah sendiri dan membentuk ya. Apalagi kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan perawatan teman sendiri ini, nah, kalau punya pohon sendiri kembali saya bilang. Jadi saat berbicara dengan teman, berbagi pengalaman, jadi kita nggak muluk-muluk sobat bonsai. Jadi memang realita praktek kita punya pohon yang sudah kita rawat dan sudah perlu hampir jadi. Karena ada beberapa poin yang penting di beringin ya, yang harus kita lakukan dalam eksekusi, pemotongan, baik itu perawatannya. Kalau mungkin perawatnya lebih simpel. Namun kalau di perawat ini tidak tahu tentang terkandung maknanya, artinya tujuannya seperti apa, arahnya kemana. Nah ini nih penting sekali pemahaman, karena bisa berakibat fatal. Contoh nih, saya bilang, melakukan sebuah pemotongan beringin, serta-merta jangan langsung memotong teman-teman. Kalau pemotongan tidak ada titik tumbuh atau titik tunas, itu pohon itu tak akan pernah tumbuh. Nah, jadi sulit kalau beringin itu. Makanya kalau mau motong atau melakukan pemotongan pada bagian yang kita akan buang, sebelum ada pemotongan itu sisakan satu titik tunas atau tunas yang sudah tumbuh. Karena itu akan memicu melakukan penarikan. Kalau tidak, waduh berat nih. Nah, kenapa tahu Pak De? Karena Pak De sudah lakukan. Jadi ini dulu mahkota kita potong. Nah, kita ternyata nggak belum tunas, tumbuh. Terus gimana ya? Mau nggak mau ya harus dari nol, ngambil lagi, membesarkan. Nah itu kalau beringin ya. Jadi yang kedua, sering-sering juga melakukan pemotongan seperti ini ya. Karena bisa memicu mati ranting juga nih teman-teman. Nah, jadi kita arahkan. Tapi kalau ini sudah terarah, jadi tinggal melakukan pemotongan dikit-dikit saja. Nah, untuk insek seperti biasa. Penyakit beringin apa Pak De? Ya, kalau penyakit beringin itu sama, ada kutu merah. Biasanya dia dicari bintik-bintik merah. Kalau ciri-cirinya daunnya, nah kayak ini contohnya, ada ini lagi. Kayak begini. Nah, terutama ini nih. Nah, jadi daun beringin kalau sudah begini berarti hama mulai masuk. Nah, ini hama mulai masuk nih. Ya. Kalau hama mulai masuk hati-hati. Jadi perlu insek rutin. Nah. Ya, kalau mau aman harus melakukan insek. Oke, tuh. Beringin punya, terus yang lain juga. Nah, cuman di sini ada beberapa melakukan pemotongan cabang. Artinya kita reposisi lagi. Karena yang dulu kita dapat, nah tidak sesuai dengan harapan ya. Tentunya ada perubahan dikit ya. Nah, tapi buat pengalaman teman-teman, merawat beringin ini simple, gampang tapi susah. Nah, biasanya kalau kroyo ya, Benyamin ya, dibilang kroyo. Ini kalau merapatkan perantingnya agak susah. Tapi rutin aja melakukan pemotongan.
potong. Kita praktek langsung. Buat pengelompokan. Biar indah dipandang. Ya. Jadi rutin. Kalau perlu, ada waktu, teman-teman pruning, digundul. Jadi digundul kalau ada waktu. Nah, biar indah dipandang. Yang belum punya beringin, ayo cari beringin satu untuk menambah wawasan terkait dengan pemeliharaan pohon beringin. Jadi kalau rutin cukur begini teman-teman, rapat ya. Nah ini nih. Jadi rapat ya. Bawah-bawahnya bisa dicabut. Hiasi halaman teman-teman tuh dengan bonsai. Karena ini hobi menghasilkan, hobi mempunyai nilai investasi. Nah, tuh. Ini udah cantik lihat. Oke. Kalau beringin dicabut, enggak apa teman-teman. Nah, ini belakang. Insek yang dipakai kaliandra. Jadi silakan bebas buat teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhannya, situasi, keadaan di tempat kita sendiri. Tidak mesti harus kaliandra ya. Tuh. Ini. Ya, sini. Ini daun agak muda, dia agak teduh. Jadi sering-sering putar ya. Kalau naruh pohon. Sering-sering putar. Kenapa? Jadi motong sudah, kita cabut. Nah, jadi kalau beringin simpel aja nyabutnya. Jadi kita ada potong dikit tadi. Perlu ini teman-teman, jadi nggak terlalu tidak terlalu padat daunnya untuk menghindari mati ranting.
Nah, terlalu padat juga kasihan, mati ranting saja. Nah, ini daunnya udah kenapa. Nah, ini penting ya. Jadi pencahayaan bisa full. Oke, daunnya udah berkurang. Kurangi lagi. Yang tua-tua ini kita buang. Simpel ya. Jadi simple. Nah, tuh buat teman-teman semua. Nah, bila perlu pruningnya ini bersih. Jadi untuk pruning beringin ini simple. Kalau Chianti nggak bisa seperti ini. Nanti tunasnya bisa putus semua. Kalau beringin, oke. Gimana teman-teman? Mau praktekkan? Kok kayaknya enak ya? Jadi untuk prosesnya ini sudah mulai rapat ya. Perantingan, teman-teman udah lihat sendiri. Ada akar tumbuh nih dari atas. Akar sulur. Wih. Tuh akar sulurnya tumbuh. Nah, gimana teman-teman? Jadi yang penasaran merawat beringin silahkan praktekkan langsung gimana prosesnya. Nah, tentunya ada tantangan ya. Berarti buat kita sebagai pemain bonsai. Ya, saya rasa itu buat teman-teman kita berbagi pengalaman hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai atau TikToknya, ikutin untuk shot-shot kecilnya kegiatan kita termasuk Instagram dan Facebooknya. Semua suka-suka beli bonsai. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Selamat berkarya selalu. Salam bonsai.